Retaknya mahligai rumah tangga yang menimpa warga yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur sehingga mengakibatkan perceraian masih terbilang tinggi. Data dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 lalu, perkara yang diterima 1 tahun mencapai 3.310. Perkara yang ditangani Pengadilan Agama didominasi masalah perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Di tahun 2020 ini juga sama, cerai menjadi perkara yang sangat mendominasi perihal yang ditangani Kantor Pengadilan Agama. Hingga bulan Oktober tahun 2020 ada 3.197 perkara yang masuk dan laki-laki cerai jadi yang terbanyak. Untuk cerai talak di mana suami menceraikan istri ada 792 perkara, sedangkan istri menggugat cerai suami masih jadi yang tertinggi yaitu 1.694 perkara. Selain itu ada juga izin poligami 3 perkara, pengasuhan anak 5 perkara, perwalian 25 perkara, isbat nikah 64 perkara, dispensasi nikah 550 perkara, dan juga tentang waris ada 25 perkara, dan yang lainnya. Dari jumlah perkara cerai baik talak maupun gugat yang totalnya 2.486 perkara, 80% diantaranya masuk kategori suami istri milenial dengan usia kisaran di bawah 35 tahun. Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solihin Jamil mengatakan, rata-rata usia warga yang cerai didominasi usia milenial di bawah 35 tahun. Tingginya angka perceraian selain karena faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, juga karena rendahnya pendidikan pasangan suami istri saat membina rumah tangga. Solihin Jamil berharap perlu dilakukan pembinaan bagi calon pasangan pengantin secara intens. Faktor pendidikan juga menjadi penentu dalam membina rumah tangga yang ideal, karena di dalamnya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan hingga pengalaman, dengan harapan bisa mengurangi kasus perceraian dini. 3.197 perkara yang masuk di PA ini yang terbesar sebenarnya cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak itu cerai yang diajukan oleh seorang suami kepada istri. Tapi kalau cerai gugat itu adalah yang diajukan istri kepada suami. Dan yang luar biasa di Bojonegoro ini, ternyata perkara terbesarnya itu adalah diajukan seorang istri kepada suami. Ini ada 1.694 perkara. 1.694 perkara. Ini cerai gugat yang diajukan istri kepada suami. Alasannya kenapa, Pak? Sementara yang cerai talak ini hanya 792. Ini yang menarik, kenapa para istri kok menggugat suaminya? Sebenarnya hukum asalnya cerai itu kan haknya laki-laki. Tetapi ternyata dari data ini yang mengajukan terbesar perkara di Pengadilan Agama ini adalah istri menggugat suami. Karena masalah ekonomi atau apa? Masalahnya yang terbesar itu laki-laki banyak yang nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab itu bisa diartikan dibiarkan, tidak dikasih upah. Yang kedua, terjadi kekerasan, hati-hati karena suaminya selingkuh, ketahuan si istri diingatkan marah-marah. Nah, jadi akhirnya tidak ada ujar jawab itu maksudnya di situ. Nah, yang berikutnya sekarang ada kesadaran bahwa perempuan itu dilindungi hukum. Kalau dia diperlakukan tidak baik oleh seorang suami, dia bisa mengajukan gugatan. Dan kesadaran itu sudah ada di Bojonegoro ini. Itulah. Dan itu sebenarnya hakikat Islam ini menghargai perempuan. Kalau dulu zaman jahiliyah kan perempuan tidak dihargai sama sekali, menjadi begundanya, diperlakukan apapun sama laki-laki tidak punya hak. Nah, dengan datangnya Islam yang sekarang ini sudah dipraktekkan di Bojonegoro, ketika banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab, ya dia punya kesempatan untuk melakukan. Nah, ini yang ini memprihatinkan.
Kalau untuk dilihat dari segi usia, yang perceraian itu rata-rata usia berapa sampai berapa Pak? Usia terbesar itu di bawah 35. Di bawah 35. Tapi yang paling besar itu malah di bawah 30. Jadi ini kalau bahasa publiknya ya banyak janda milenial sama cakap milenial. Iya. Nah problemnya apa? Rata-rata dia menikah itu hanya masa menikahnya itu hanya 7 tahun. 7 tahun kan berarti terlalu pendek. Iya. Nah, kenapa itu terjadi? Kalau diambil persoalan yang mendasar itu juga karena faktor pendidikan. Pendidikannya rendah. Nah, kalau pendidikannya rendah, problem utamanya itu ya karena kemiskinan. Dia nggak bisa sekolah Iya. karena dia nggak punya uang. Makanya sebetulnya saya selalu katakan negara ini harus hadir dalam persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, dan persoalan kemiskinan ini. Karena didirikan negaranya ini ya tujuannya untuk bisa melindungi itu. Gitu. Kalau orang yang pendidikannya itu tinggi, ya itu pasti logikanya ekonominya juga tinggi. Iya. Kalau pendidikannya tinggi, menikahnya juga bisa menikahnya itu juga nggak segera. Menikahnya pasti dulu. Katakanlah dia kuliah itu maksimal lulus 23 tahun. Itu sudah mending bagus itu. Nah setelah itu orang yang sudah kuliah itu biasanya tingkat ketangguhan menghadapi masalah itu lebih siap. Nah sekarang ini karena pendidikannya rendah, karena kemiskinan, masalah yang seharusnya bukan jadi masalah menjadi masalah. Nah gitu. Coba sulit sampean kuliah kan? Nah, kamu nikah kamu. Ini mbak juga ya. Nah justru kalau kamu kuliah itu, saya bersyukur karena pekerjaannya semakin kecil. Karena nanti sama tidak cuma menikah, kemudian juga kalau menikah Anda sudah benar-benar siap. Kalau nanti sama menunda pernikahan, nanti tidak ada perceraian.